Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuningsi, Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional, kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita yang pertama patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan rutin, sehingga setelah pemeriksaan rutin yang pertama, pengambilan darah yang pertama, kita menunggu 2 jam dan kesempatan di antara waktu itu, maka kita akan belajar tentang kesehatan. Kita bersyukur karena Ibu Dr. Sri sudah bersiap untuk di antara kesibukan ingin memberikan informasi penting bagi kita semua, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita juga bagi keluarga. Atas nama pribadi dan seluruh ASN di DP3 AP2KB Provinsi NTT mengucapkan terima kasih untuk Ibu Sri dan juga Prodia yang sudah bersedia membantu kita, Ibu Dokter dan tim sejak pagi membantu kita untuk melakukan pemeriksaan gula darah sebelum makan dan sesudah makan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu Endang dan waktu kesempatan untuk penyampaian materi. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Kita tepuk tangan buat Ibu Katin. Terima kasih Ibu. Saya tidak berpanjang kata, saya langsung mempersilahkan kepada Baik, kita sudah bisa mulai ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, memang kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya yang kita punya itu seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Bapak Ibu di sini kerja dari pagi sampai malam ya, tentunya berharap di kemudian hari yang buah hasil yang kita kerjakan itu dapat kita nikmatin gitu. Tapi semuanya akan terasa tidak ada artinya ketika kita sakit, karena pengeluaran yang dikeluarkan itu akan sangat banyak, dan mulai dari kerugian fisik bahkan sampai materi. Makanya kita sering dengar ya, sehat itu murah, yang mahal adalah ketika kita sakit, seperti itu ya. Faktor pemicu dari penyakit di sini Bapak Ibu boleh lihat ya. Jadi ada polusi, ada stres karena kerjaan, ada obesitas, dan yang paling besar itu gambarnya adalah pola makan. Jadi sebenarnya paling banyak berpengaruh, yang paling banyak dan paling sering berpengaruh dan kesehatan adalah pola makan. Kita boleh bandingkan kehidupan orang tua dulu dengan sekarang, itu beda berbanding jauh terbalik ya. Karena memang pola makan mereka belum terlalu banyak polanya, belum terlalu banyak variasinya. Kalau sekarang sudah banyak makanan-makanan yang cepat saji, jadinya tentunya makanan-makanan fast food ini yang paling banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang di kemudian hari itu merugikan kita. Next. Ya, pada pagi hari ini tentunya kami akan lebih fokus tentang penyakit K3 perkantoran. Kalau bicara tentang K3 itu dibagi menjadi 5, ada fisik, ada biologis, ada ergonomis ya. Jadi berhubungan dengan getaran, berhubungan dengan duduk yang lama, berhubungan dengan meja, kursi yang kita pakai sehari-hari, itu ada kaitannya dengan K3 perkantoran. Makanya penyakit-penyakit yang paling sering kita temui itu berkaitan dengan apa? Penglihatan, kemudian sakit punggung, misalnya itu posisi duduk kita, meja kita,
penglihatan berkaitan dengan pencahayaan, pendengaran berkaitan dengan kebisingan lingkungan kantor. Kita kerjanya di lingkungan yang bising, kita perlu evaluasi kebisingan atau tidak. Nah, itu yang dinamakan penyakit K3, penyakit K3. Nah, kalau perkantoran itu kita sebenarnya lebih fokus penyakit-penyakit kronis. Kenapa? Karena kalau kita bekerja yang namanya bekerja kantoran, kita kerja dari pagi sampai malam, itu ada penyakit-penyakit kronis yang kita tidak sadarin. Berkaitan dengan apa? Aktivitas fisik dan makanan yang kita konsumsi. Nah, seperti hipertensi, diabetes, serangan jantung, dan penyakit menular seksual. Kok penyakit menular seksual masuk dalam penyakit K3? Ya, itu biasanya kaitannya kalau yang dinas keluar, kemudian yang jauh penempatan kerjanya dari keluarga, seperti itu ya. Itu makanya dimasukin semuanya ke dalam K3. Jadi hari ini kita bahas satu-satu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama tentang hipertensi atau darah tinggi. Ini sudah sering ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan hipertensi itu apa. Hipertensi bahasa awamnya darah tinggi. Kita punya kriteria khusus untuk menentukan pasien itu hipertensi. Jadi Bapak Mama yang hari ini ikut seminar jangan langsung panik ya. Kalau misalnya datang ke dokter, tensi pertama itu 150/100. Itu tidak langsung hari itu Bapak Mama dikasih obat tensi, tidak langsung dinyatakan hipertensi. Jadi Bapak Mama harus evaluasi tensi pagi, tensi yang sore atau malam pada saat sudah selesai beraktivitas. Kemudian nanti harus besoknya evaluasi lagi. Jadi kita mantau tensi itu sekitar minimal 1 minggu berturut-turut. Itu kita cek tensinya cenderung yang bagaimana. Kalau kita sudah istirahat, tensinya naik, kita patut curigai kalau memang sudah mulai ada hipertensi. Kita lihat nih tensinya berapa, butuh tidak obat untuk saat ini, dosisnya berapa, itu perlu evaluasi dengan dokter. Jadi tolong kalau untuk tensi jangan mendiagnosis diri sendiri. Karena apa? Karena obat tensi yang diberikan kita itu sesuai dengan kondisi dan ada tingkatan-tingkatannya. Ada katopril, ada amlodipin, ada kandesartan, ada valsartan. Jadi memang banyak sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, kemudian tensi itu dinyatakan normal ketika tensi kita 120 ke bawah. Kalau dulu 120 kita itu masuknya normal. Tapi sekarang kalau 120 dan itu terus menerus tanpa turun ke 110 atau di bawah 120, berarti kita sudah masuk yang namanya prehipertensi. Jadi kecenderungan untuk memiliki tensi yang tinggi gitu. Kemudian ada yang namanya hipertensi grade 1. Hipertensi grade 1 itu tensi Bapak Ibu berkisar di antara 140 sampai 159. Itu hipertensi grade 1. Hipertensi grade 2 itu lebih dari 160. Jadi kalau sudah 160 terus ada yang suka bilang begini ke kami, "Dokter, saya tidak rasa sakit apa-apa. Saya tensinya 200 juga saya biasa saja." Jadi tensi itu kita bilangnya silent killer karena ketika tensi kita tinggi, pembuluh darah Bapak Ibu itu kayak balon, dia tipis. Dia jadi lebih tipis. Balon kan kalau kita tiup, dia tipis ya, rentan untuk pecah pembuluh darah. Ketika sudah pecah, akan ada perdarahan. Itulah yang kita namakan stroke karena perdarahan otak. Ketika sudah stroke karena perdarahan otak, kita rumah sakit itu cuma punya satu dokter bedah saraf. Bayangkan, tidak bisa akan ada tindakan. Saya beberapa kali merujuk pasien yang memang tidak terkontrol, sampai ke rumah sakit itu dokternya cuma bilang, ya ini perdarahannya sudah meluas, kita tidak bisa, bahkan operasi pun tidak bisa. Jadi ya hanya dirawat di ICU tanpa tindakan operasi gitu. Jadi tolong kalau di sini atau yang mendengarkan hari ini, saya harap kalau punya hipertensi, kalau sudah dinyatakan harus minum obat, Bapak Ibu harus minum obat.
Jangan takut ketika kita minum obat itu ginjal kita rusak. Obat hipertensi, gula darah, asam urat itu tidak memang ada berpengaruh ke ginjal, tapi tidak, manfaatnya itu jauh lebih besar dibanding dengan efek sampingnya. Jadi obat itu tetap akan aman digunakan untuk jangka panjang seperti itu. Karena kendala kami di lapangan, orang tidak mau minum obat, baik itu obat hipertensi, bahkan obat untuk gula darah sekalipun. Alasannya takut ginjal rusak. Saya tegaskan di sini, penyebab gagal ginjal terbanyak di dunia itu yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi. Jadi kalau kita tidak minum obat, kita mempercepat rusaknya ginjal. Dan itu sering banget terjadi, sudah gagal ginjal, balik lagi, ya tidak bisa, tetap harus cuci darah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik gitu. Nah ini bahaya ya, ketika kita tidak minum obat hipertensi, boleh dilihat ya. Yang pertama menyebabkan kelumpuhan atau stroke, kemudian menyebabkan penyakit jantung koroner, menyebabkan gagal ginjal. Yang kami bedakan warna itu yang paling banyak kita temui di lapangan. Jadi stroke dan ginjal. Kalau pada mata, retinopati dan kebutaan itu hampir jarang kita temui. Tapi kalau pada otak dan ginjal itu hampir sering kami temui. Ada yang bilang lagi ke kami, "Dok, saya nonton TikTok A, saya nonton edukasi dokter B, itu tidak perlu minum obat." Bisa seperti itu. Kita boleh nggak lepas obat? Bisa. Tapi makanannya harus benar-benar ketat. Bayangkan kita lidahnya kan dari kecil kan kita sudah kena garam, kena micin, kena masako, sasa dan teman-temannya. Jadi kalau masak kita tanpa itu, yang boleh hanya 1 sendok teh, pasti tidak akan berasa sama sekali. Makanya bandingkan lidah kita dengan orang yang hipertensi, pasti beliau dikasih makan yang kadarnya dikit pasti akan komplain, ini kok tidak ada rasa sama sekali. Ini salah satu edukasi untuk Bapak Ibu, kalau kita punya anak di rumah, perbiasakan merasakan makanan yang sesuai dengan rasanya. Jangan pakai garam, jangan pakai micin-micin, di blender aja. Jadi anak itu tidak boleh terlalu kita kasih rasa yang aneh-aneh gitu. Jadi biar mereka itu menyenangi makanan yang memang rasa di alamnya itu sama gitu. Jadi lidahnya tidak kebal. Kalau kita sudah terlambat karena kita sudah terbiasa gitu. Jadi untuk sekarang itu biasanya diedukasi makanan-makanan pendamping ASI itu jangan yang dicampur dengan perasa ya. Nah, kemudian kita pindah ke diabetes ya. Ini untuk gula darah. Yang tadi Bapak Ibu periksa di depan. Gula darah puasa itu 126. Kalau kita puasa ya, lebih dari 126 itu kita sudah masuk diabetes sebenarnya. Tapi kita tidak langsung mendiagnosis pasien kami itu diabetes. Pilar pertama untuk diabetes itu bukan obat, tapi pilar pertama adalah perubahan gaya hidup. Jadi kebanyakan dokter kalau pasiennya itu gula darahnya tinggi, Ibu pola makannya dibenerin dulu 1-2 minggu ini, nanti kita cek lagi ya gula darah puasanya. Biasanya seperti itu, tapi pasien pasti akan takut dan malas untuk balik lagi buat evaluasi. Yang pada akhirnya balik lagi ke dokter sudah tidak bisa lagi dengan perubahan gaya hidup, harus dengan intervensi obat-obatan ya. Kemudian gula darah acak, ini gula darah yang diambil tanpa puasa. Jadi gula darah yang mama-mama misalnya bapak ibu mau periksa tapi tidak puasa, nah itu yang kami kasih gula darah acak namanya. Kalau lebih dari 200 berarti kita curiga karena diabetes, iya, tapi butuh evaluasi yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang namanya gula darah 2 jam. Jadi makan terus ambil darah lagi seperti tadi ya. Nah ini fungsinya kalau sudah diabetes buat mantau respon terapi. Jadi obat-obat yang diberikan dari dokter itu dia berespon atau tidak. Kemudian 2 jam ini untuk melihat insulin Bapak Ibu itu, kita insulin itu kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau kita makan, otak kita itu respon ke pankreas, insulinnya dikeluarkan untuk neken gulanya. Normalnya dalam 2 jam gula kita sudah harus turun. Tapi ketika gula kita tidak turun, berarti ada masalah dengan insulinnya, seperti itu ya. Kemudian HbA1c. HbA1c ini gold standar untuk pasien diabetes karena menilai pola makan Bapak Ibu untuk 3 bulan terakhir. Nah,
ini pasien diabetes selama saya jadi dokter, pasien yang paling pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena setiap kali mau evaluasi gula darah, mereka puasanya selalu baik. Jadi kami selalu mendapatkan gula darah puasa itu normal, tapi keluhannya tidak berkurang. Kan kita kadang kok gula darahnya normal, tapi keluhannya ada terus. Kita pasti menyarankan HbA1c. Kalau HbA1c-nya itu tinggi, berarti pasiennya itu belum jaga pola makan. Sekalipun pasien bilang, tapi saya jaga makan, berarti makanannya masih ada yang salah. Orang diabetes kita ajarnya 3J, jenis, jam, jumlah. Jenis makan harus benar, jam makannya harus sama, setiap hari itu harus sama, jumlah makannya harus dalam porsi kecil. Kita bagi 3 kali makan sehat, 3 kali makan berat. Diselipinnya di mana? 3 kali itu, jam paginya sarapan itu maksimal jam 8, makan siang maksimal jam 1, makan malam maksimal jam 7. Cemilan sehat masuk di jam 10, jam 4 sore, dan jam 9 malam. Loh kok makannya banyak dok? Iya, karena diabetes itu pasiennya akan sering lapar. Makanya kita kasih cemilan sehatnya itu di jam-jam yang memang jam-jam kita, jam-jam yang benar-benar jam-jam itu jam memang lagi pengen makan banget. Siasatinnya pakai apa? Siasatinnya itu dengan tinggi, jadi mengenyangkan Bapak Ibu untuk 4-5 jam ke depan. Oke, lanjut. Ini untuk diabetes ya, komplikasi diabetes. Jadi kalau Bapak Ibu ada diabetes tidak mau minum obat, komplikasinya bisa kena jantung koroner, bisa kena stroke karena sumbatan. Kenapa? Karena diabetes ini merusak pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling pertama dirusak apa? Ujung-ujung jari kaki, ujung jari tangan. Jadi Bapak Ibu mulai rasa kram, kesemutan. Lama-lama menjalar ke atas, terasa kebas, panas, seperti itu. Kemudian gagal ginjal, karena apa? Karena ginjal kita itu penyarap besar, jadi dia kayak molekulnya bulat-bulatnya besar. Ginjal tidak akan mampu menahan sehingga bisa ada kebocoran dari ginjal. Gitu. Kemudian matanya kok gonta-ganti kacamata yang harganya 6 juta tapi tidak bisa lihat dengan normal. Selagi ginjal belum terkontrol, diabetes belum terkontrol, mata kita tidak akan bisa melihat dengan normal. Kemudian amputasi. Karena apa? Karena orang diabetes itu akan jadi orang sakti. Jadi dia temenan sama limbat. Dikasih goresan tidak akan berasa sakit. Karena apa? Karena pembuluh darah sudah rusak. Akhirnya apa? Dibiarkan lama-lama busuklah di situ. Busuk tidak akan sakit. Lama-lama pembusukan akan menjalar ke atas. Solusinya adalah dipotong dan dibuang. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk serangan jantung ya. Ini yang paling sering, yang tahu-tahu kita pulang olahraga, tahu-tahu kita meninggal gitu. Tahu-tahu ada keluarga yang sambil tidur aja nonton TV meninggal gitu ya. Saya kejadian, om saya tuh istri meninggal ya sambil nonton TV, om saya meninggal sedang tidur. Itu karena sama-sama dua-duanya serangan jantung. Tuh. Jadi ini kita bilangnya silent killer. Dulunya itu usia 40 tahun, sekarang ini terjadi pada usia-usia muda. Banyak sekali faktor penyebabnya kalau untuk serangan jantung. Jadi saya harap Bapak Ibu benar-benar harus dijaga ketika ada keluhan asam lambung ya. Kita harus kalau kita ke dokter, kita keluhan asam lambung gitu, kita ke dokter, ada yang beberapa bilang, dokter nih sengaja saja mereka mau duit makanya disuruh EKG. Padahal saya kan hanya asam lambung. Karena apa? Karena gejalanya mirip. Yang paling banyak menyebabkan kematian ya jantung ini. Jadi kalau ke dokter asam lambung pasti disuruh EKG dulu. Gitu. Kenapa? Karena kita harus memastikan. Ada juga yang nyeri dadanya sedikit tapi ulu hati nyeri. Tahu-tahu sudah mulai ada sumbatan di jantung, gitu ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, ketika kita sudah masuk usia lanjut, jangan takut untuk periksa ya.
kita harus minimal 1 tahun 1 kali. Ini yang paling sering ya. Karena apa? Karena yang paling sering menyebab jantung itu yang pertama penumpukan lemak. Penumpukan lemak di pembuluh darah dan bekuan darah. Bekuan darah ini kita bilangnya embolus. Kenapa? Ini ada bapak-bapak yang merokok misalnya, ya, pembuluh darah bagian dalamnya itu udah kayak telapak kaki yang pecah-pecah. Apapun yang lewat di situ tuh nyangkut. Jadi kalau kita buat bapak-bapak yang hobinya merokok, yang sekarang lagi ngikutin seminar, saya harap berhentilah merokok. Jangan pernah berbangga hati ketika kita ronsen, hasil ronsen kita itu normal. Karena akan kelihatan di paru-paru itu kalau kita sudah merokok 50 tahun, 60 tahun, kondisi imun kita sudah turun, baru dia yang namanya PPOK, ya, penyakit paru obstruktif. Itu paling sering karena merokok, ya. Paling sering ini pembuluh darah, boleh lihat ya, itu pembuluh darah, gambaran pembuluh darah di bagian dalamnya tuh licin. Nah, yang kuning-kuning itu lemaknya, gitu. Kalau merokok, yang licin-licin tadi itu dia pecah-pecah di dalam. Kalau dia sudah pecah, apapun yang lewat, salah satunya keping darah, dia menyangkut di situ. Kita tidak pernah evaluasi, kita tidak pernah periksa. Akhirnya apa? Aktivitas berlebihan, pembuluh darah atau embolus tadi itu dia lepas. Karena kalau misalnya kita aktivitas, jantung kita pompanya lebih keras, dia lepas dari penempelan. Dia lepas ikutin aliran darah. Kalau ke otak jadinya stroke sumbatan, kalau ke jantung bisa henti jantung mendadak. Nah, kalau sumbatan yang terlalu banyak karena lemak itu pun sama, bisa di otak, bisa di jantung. Nah, ini adalah gejala yang paling sering. Apal-apal ya, maksudnya Bapak Ibu bedakan dengan asam lambung. Kalau asam lambung nyeri dadanya itu terus, posisinya mau tengkurap, mau lurus, mau istirahat, mau tidur, itu ada terus. Tapi kalau jantung dia nyeri dadanya khas. Khasnya bagaimana? Yang pertama, seperti tertindih beban berat. Dadanya itu seperti tertindih beban berat. Menjalar ke bagian kiri, ke tengkuk, kram di bagian rahang, ke bagian tangan kiri, kram kesemutan. Ya, itu khas dari jantung. Akan membaik dengan apa? Dengan tidur, dengan istirahat. Kenapa begitu? Karena aktivitas jantung kita berkurang. Jadi jantungnya tidak bekerja ekstra, makanya keluhannya mulai berkurang. Berlangsungnya tidak lama, 10-15 menit, 20 menit, habis itu hilang sudah. Jadi seringkali terlewatkan untuk si jantung ini. Jadi nanti kita hafal-hafal ya, ingat-ingat. Oh ya, saya mulai ada keluhan. Oh ya, kok dada saya kayak tertindih beban berat. Oh, saya punya kolesterol. Oh, saya punya hipertensi. Oh, saya punya gula darah. Berarti saya punya resiko. Jadi evaluasinya minimal 6 bulan sekali ya. Oke, next. Nah, ini adalah penyakit menular seksual. Jadi memang ini seperti fenomena gunung es. Yang kelihatannya sedikit karena periksa atau kebetulan periksa. Tapi di dalamnya itu sebenarnya sangat banyak ya. Nanti kita lebih fokus ke HIV dan hepatitis ya, karena memang angka kejadiannya cukup tinggi ya. Next. Ya, ini untuk HIV. Kalau untuk HIV penularannya itu melalui darah atau cairan tubuh ya. HIV itu virusnya tidak
lama di luar. Jadi virusnya itu harus segera masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jadi kalau HIV paling sering kalau saya baginya di dua. Kalau ini banyak, kalau saya baginya dua, kesialan dan kenakalan. Kalau kesialan biasanya itu kita tidak sengaja terima kasih. Ketemu pasien dengan HIV, kita tidak langsung hari ini berhubungan, besok kita periksa. Kita menunggu sampai terbentuknya antibodi ya minimal lebih dari 3 bulan. Jadi dia mulai terbentuknya itu 6-12 minggu. Meskipun sekarang ada beberapa ada pemeriksaan yang sudah bisa mendeteksi lebih cepat. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ya. Ini yang paling sering. Ini yang paling sering ya dari seminar-seminar sebelumnya. Saya sudah sering banget penekanannya di sini untuk hepatitis. Hepatitis ini 7 kali lebih menular daripada HIV. Yang paling banyak di lapangan. Tidak bergejala, seringnya tidak bergejala, khususnya hepatitis B dan C. Ya, tapi bisa menularkan ke pasangan kita, gitu. Di Indonesia sendiri itu kita paling banyak memang masih hepatitis B, hepatitis C itu jarang. Dan ketahuannya paling sering karena medical check up, tidak sengaja periksa dari perusahaan. Gejalanya, kalau hepatitis ini gejala nyeri perut, mual muntah, tidak nafsu makan, rasa letih, demam, menggigil. Ini gejala akan timbul ketika virusnya sudah mulai merusak hati. Kalau virusnya belum merusak hati tapi sudah ada virusnya, itu kebanyakan tidak bergejala dan ketahuannya hanya lewat medical check up. Tuh ya. Next. Nah, ini penularan dari hepatitis itu yang pertama, kontak dengan darah yang terinfeksi virus hepatitis B. Kontak seksual dengan penderita. Kemudian pemakaian bersama dari muka anak, jadi istrinya tidak di screening. Makanya sekarang itu ibu hamil pasti wajib untuk pemeriksaan HIV dan hepatitis. Ya, kemudian penggunaan jarum yang tidak steril, kemudian alat analisa. Pasien HD atau cuci darah ya pas screening dan hepatitis gitu. Penularannya lewat screening kayaknya tidak, bukan biasanya tidak, memang penularannya lewat screening. Jadi jangan takut kita berjalan aman, kita duduk satu meja, tidak tertular hepatitis. Cuman pun untuk hepatitis itu ya sampai sekarang itu belum ada penelitian yang bisa menularkan. Walaupun ada dia hanya persennya dan potensi untuk penularan itu sedikit. Kecuali misalnya ciuman sampai darah-darahnya masuk infeksi itu masuk ke kita yang tidak itu ada virusnya itu bisa
Ya, jadi jangan ini HIV supaya teman-teman tidak parno-parno banget dan tidak ketika kita berhadapan dengan kesehatan yang ini adalah TBC ini kita banyak temukan juga di lapangan ya. Kesusahan adalah banyak sekali yang sudah batuk lama, sudah ada keluhan, tapi tidak mau diperiksa. Itu TBC ini cukup banyak. Batuk kalau darah pun itu kebanyakan masih pakai obat-obat tradisional gitu. Dan kalau sudah ada penularan dalam keluarga, tapi ceritanya satu orang saja yang berobat tidak satu keluarga. Yang kena dalam keluarga itu dia sama mengulangan lagi berulang. Makanya pentingnya kita tahu ya tentang batuk kalau di rumah kita keluarga, jangan kejadiannya tidak saya sendiri. Jadi ternyata sudah terinfeksi gigi tapi tidak bilang, batuk darah juga tidak bilang gitu. Nah itu beberapa dalam rumah itu ada yang gara-gara seperti itu. Jadi gejalanya yang pertama batuk lebih dari 2 sampai 3 minggu. Ada sesak, kalau malam berkeringat. Berkeringatnya seperti apa? Berkeringatnya itu ini kelihatan artinya khususnya di bagian belakang punggung. Pasti kalau bangun pagi kita pakai air basah terus. Itu lebih sering seperti itu. Berat badan turun, nafsu turun. Pada saat kita periksa, KB-nya turun, ABD-nya, jadi periksanya hematologi. Kalau dalam itu belum ada belum ada dahaknya, kita bisa sarankan hematologi. Saya itu baru dengan standarnya tetap Nah, ini adalah pola hidup sehat yang kita lakukan dengan saya sajian makanan yang sehat. Makanlah segala sesuatu yang hampir mendekati bentuk aslinya di alam. Jadi kalau makan gigitnya ya ayam, bukan nugget ayam, bukan sosis ayam. Jadi yang digigit ya ayamnya, ya paha ayamnya, dada ayamnya. Yang digigit ikannya, bukan ikan asin, bukan terikut ikan ya. Jadi kita makan segala sesuatu yang hampir mendekati bentuk aslinya di alam. Kemudian porsi harus dalam porsi kecil. Ya. Kemudian banyaklah minum air putih. Sampai detik ini belum ada yang bisa menggantikan air putih. Entah itu air. Kalau saya tetap air putih terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak olahraga. Bapak Ibu sudah 3 jam, 15 menit itu tangan, sebentar, kita 15 menit olahraga melanjutkan aktivitas kita. Kemudian olahraga dalam satu olahraga kita bagi Bapak Ibu olahraga kita bagi 5 kali 3 hari. Olahraga harus pagi siang, tapi kalau malam ya. Kemudian yang terakhir adalah medical check-up. Ini wajib supaya kita kalau selfie kan cantik luarnya. Kita kalau medical check-up itu untuk memastikan bagian dalam kita itu semuanya oke dan cantik ya. Mungkin itu saja dari Prodia. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Dokter. Terima kasih Bu Dokter yang telah menyampaikan materinya singkat, padat, dan saya kira kita semua dapat pembelajaran yang sangat baik. Untuk itu saya mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Saya sudah minta tolong kolom chat dan sudah ada beberapa yang ada di kolom chat.
Boleh saya bacakan, Ibu Dokter? Pertama, jelaskan lebih lagi tentang penyakit seksual masuk dalam K3 perkantoran. Ini dari Ibu Ruth. Silakan. Baik. Kalau untuk penyakit seksual, nama sebenarnya memang K3 umum itu adalah wajib edukasi terhadap kesehatan seksual. Karena memang kejadiannya itu sangat tinggi. Yang kedua itu ini seperti yang saya bilang tadi, fenomena gunung es yang terlihat sih, tapi di dalamnya itu sudah banyak sekali. Kita harus berhati-hati dan penting untuk kita screening diri kita. Dok, saya kan tidak, soalnya saya tidak pernah aneh-aneh. Itu caranya sangat banyak. Kenapa? Ini tidak bilang istilahnya itu dari yang tidak ada penyakit yang pada saat kenapa luka nih masalah di dalam kita tidak ambil kondisinya dan kita itu kita tidak mengenai kemampuan akhirnya virus bermakan di dalam tubuh dan mampu seperti itu salah satu. Kalau untuk HIV itu kita yang jauh dari keluarga, ada yang punya kebiasaan pasangan, kami tenaga medis itu kita memang setiap tahun kita wajib untuk screening karena kita butuh olahraganya tidak memastikan yang mau pasien dan darah. Baik, terima kasih Bu Dokter. Yang berikut, kalau tensi sudah masuk skala pre-hypertension, apakah perlu minum obat? Bisa berhenti setelah tekanan darah kembali normal atau bagaimana? Silakan. Baik, kalau untuk prehipertensi itu kita punya risiko tapi belum membutuhkan intervensi dengan obat-obatan. Kita hanya cukup kontrol tensi, perubahan waktu, itu saja. Tidak perlu ada intervensi dengan obat-obatan. Kalau kita sudah ada hipertensi, boleh tidak minum obat. Itu boleh silahkan, tapi harus dipastikan pola hidupnya harus benar-benar sehat. Dan itu yang agak susah, karena ketika kita sudah mampu untuk pola hidup sehat, ada beberapa yang mampu untuk lepas obat, tapi tidak bisa langsung putus. Biasanya kita bilangnya tapering off, jadi dosisnya kami turunkan bertahap-bertahap sambil memantau tensi gitu. Kalau setelah lepas obat, satu dua hari setelah lepas obat, tensi menjadi naik. Kita lihat di dalam 1 minggu sudah naik, berarti turunnya kemarinnya bukan karena memang sudah mampu untuk selanjutnya, tapi memang masih bergantung dengan obat yang dikonsumsi. Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya, seberapa besar risiko saya sebagai keturunan dari keluarga yang memiliki riwayat diabetes mellitus? Kalau diabetes itu secara genetik kita hanya ditemukan 10-15%. Sisanya adalah pola hidup bapak ibu sehari-hari. Jadi saya kurang setuju ketika ketemu pasien, ya orang ini diabetes, kita tidak diabetes, kita diabetes, kita diabetes, tapi ketika didapatkan dari sejak dari aku memang pola hidup wajar dan bulan apalagi kita ada gennya, kalau kita sudah punya ada gennya, orang boleh nggak salah, itu mempercepat dibanding dengan teman-teman yang memang itu tidak ada gennya. Kalau kita sudah punya ada gennya, pola hidup kita itu salah, mempercepat untuk terjadinya kerusakan organ, mempercepat untuk terjadinya penyakit seperti itu. Tapi bukan berarti 100% ya, karena orang tua kita menjelaskan apa, kita memang pasti akan terjadi. Tidak seperti itu.
hanya 10 sampai 15. Baik, Bu Dokter, pertanyaan yang relevan juga dengan tadi yang DM, apakah jantung juga adalah penyakit turunan? Jantung itu dibagi menjadi dua, penyakit jantung bawaan ya, yang memang dari lahir ya, kita ada banyak, ada PSD, ASD, itu ada jenis-jenis memang bawaan, memang ada kerusakan dari lahir. Ada yang penyakit jantung ya, memang gangguan irama jantungnya tidak stabil. Ada yang memang penyakit jantung ya karena penyakit yang lain, contohnya ya diabetes, contohnya hipertensi, bahkan asam urat sekalipun efeknya juga ada. Jadi bukan penyakit keturunan ya, kecuali memang prinsipnya kalau kita bilang jangan yang memang secara garis itu sudah membawa dari lahir gitu. Atau kalau saya ambil salah satu contoh itu adalah kanker payudara. Kalau bicara tentang kanker payudara, itu kita kena kanker payudara, kita itu punya estrogen reseptor lebih besar. Kita bilangnya 50-50. Gitu. Jadi kita punya risiko lebih besar. Meskipun belum tentu bisa aja kita kenanya itu payudara. Ya, makanya ada yang namanya tes genetik. Jadi kalau kita keluarga kita boleh namanya berangkat tes kalau kita mau itu ada itu kan ada kasusnya Angelina Jolie. Ya, Angelina Jolie kan mama tantenya itu karena kanker payudara, beliau membawa 50%, beliau lebih milih membuang kedua payudara karena keluarga karena beliau dulu sekitar orang tua kandungnya kedua merawat kita boleh bawanya sekitar 50%. Ada risiko kita bisa terkena kanker, bisa lebih besar ya karena kita punya estrogen reseptornya gitu. Tapi boleh bisa dengan perubahan gaya hidup kita menekan bisa. Tapi yang namanya gen agresifnya seperti apa, respon tubuhnya bagaimana, itu setiap individu berbeda. Dan kalau mau tes untuk mengetahui bisa ada tes kan ilmu ya teknologi kesehatan sudah semakin canggih itu kan bisa ada. Apalagi kalau keluarga, memang kalau keluarga kita atau khususnya ibu kandung kita itu ada kanker, tapi khususnya kanker payudara, saya selalu mengingatkan anaknya harus sering-sering untuk screening. Kalau masih muda cuma USG sekali, 2 tahun sekali gitu. Karena sekarang itu kalau kanker payudara kita temunya usianya cukup muda, 24 tahun, 23 tahun itu ada. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Untuk pertanyaan di kolom chat selesai. Apakah ada teman-teman yang di sini yang mau bertanya? Boleh singkat padat ya Kak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya, karena memang kami temui pasien TB kulit dan itu didiagnosisnya kanker waktu awal. Gejalanya kalau itu memang ada benjolan. Benjolannya lama-lama itu dia seperti apa ya, merah seperti bisul. Bisa timbulnya di beberapa tempat atau cuma satu saja, tapi tanpa disadari sudah mulai ada pembesaran dari kelenjar getah bening. Itu kasus kami di Kupang kami temuin. Jadi beliau sempat screening ke kami, tapi bukan diagnosisnya diagnosisnya dari tempat lain. Itu memang dibilangnya kanker ya. Di waktu ke kami menyarankan coba kita screening TB aja. TB itu infeksi bakteri. Ya, infeksi bakteri yang kita bilangnya laten. Dia ada bersembunyi. Kita sudah terinfeksi, tapi dia bersembunyi dalam tubuh kita karena imun kita oke, kita pasti tidak mengeluarkan gejala sama sekali.
Makanya sekarang ada obat yang kita cek mantoxnya positif, kita bilangnya itu TB laten. Pasiennya tidak bergejala sama sekali, ternyata waktu diceknya TB-nya positif, itu masuknya fase laten, dia tetap bisa potensi penularan atau di kemudian hari bisa TB kelenjar, TB dalam usus, atau TB di kulit sendiri. Ada TB tulang, TB usus. Karena memang kami sudah temui TB kulit, saya sudah pernah megang TB dalam perut, jadi terus ternyata waktu ini tidak bisa, kita kalau cuma USG tidak bisa terlihat, jadi kalau kita lanjut dengan CT scan, ternyata waktu di CT scan positif TB usus. Ada banyak itu, ada yang di dalam paru sendiri dan di ekstra paru. Nah, di ekstra paru ini banyak TB kelenjar, TB tulang. Kalau TB tulang ada yang cuman nyeri di sini. Pasien kami itu cuman nyeri. Jadi nyerinya itu seperti punggungnya itu tegang kaki, belang terus dilakukan pemeriksaan yang lain. Hasilnya sama, yaitu di MRI positif TB tulang. Banyak sih. Biasanya berawal dari sudah masuk kumannya, tapi karena kita masuknya laten, dia akan bertahan dan menunggu kira-kira tempat di mana yang bisa dia infeksikan gitu. Kalau yang positif, yang masuk itu kita kasih obat-obat TB yang minumnya itu seminggu sekali selama 3 bulan. Sekarang sih. Baik, terima kasih. Masih ada teman yang lain? Ayo, kesempatan. Silakan Mama Desi. Keras, Non. Saya mau tanya ini belum saya biasa kuliah dari ibu yang itu semua saya itu ada di presensi saya ada di presensi apa itu mungkin saya oke, baik, kita memang lihat perpaduannya Kak. Kita kalau sudah hipertensi grade 1 sudah 140 berarti ya, itu tidak bisa langsung Kak Desi, maaf saya panggil saya kita sering komunikasi, jadi itu tidak bisa langsung kita bilangnya Kak hipertensi pada saat itu, tapi harus evaluasi beberapa kali. Kalau pagi ini cenderung tinggi, mau mulai aktivitas beban kerja, hari ini kantor targetnya ini nih, pasti akan naik. Coba pada saat ini kita lagi evaluasi hari ini, besok, atau dengan catatan tidak hanya kita evaluasi, tapi pasien sendiri tidak ada perubahan. Jadi coba istirahatnya cukup, dikontrol, evaluasi. Kalau cenderung turun berarti memang perubahan gaya hidup saja cukup. Tapi kalau beberapa kali kita kontrol itu tensinya cenderung naik, yang mungkin akan kita rujuk, yang berhak menentukan kakak itu minum obat atau tidak adalah dokter penyakit dalam. Jadi akan dirujuk evaluasi di dalam. Mungkin seperti itu sih. Oke. Yang lain teman-teman? Kak Jubni? Penyakit. Ayo, mumpung tanya. Ini kesempatan ini betul tanya. Dan kita dalam satu keluarga jadi nggak perlu masuk. Silakan, Kak Jubni. Kak Rizky. Bentar, Kak Rizky dulu baru Kak Yanti lagi ya. Boleh, satu orang mau tanya 2-3 pertanyaan. Mumpung dokternya datang. Ayo, silakan Nona. Iya. Hei, bahagia. Penyakit ini kalau normal kan udah kayak oh ya ini sebenarnya
atasi atau menghadapi aku gitu. Ya, baik, panik ya Kak. Baik gini, kalau TB usus itu dia terjadinya akut dan intervensi dan obat pun tidak dibutuhkan, atau manual muntah hebat gitu. Jadi tidak yang orang mah, kalau mah kan kita lihat nih, kita kasih obat mah pasti akan ada perubahan. Prinsipnya kalau mah supaya jangan kambuh berulang terus menerus, itu yang pertama makan sedikit-sedikit tapi sering, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan tidak boleh banyak, makan harus dalam porsi kecil. Yang kedua, jangan pernah berharap sekali minum obat lambung langsung sekali minum obat sakit kepala atau obat nyeri. Minum sekarang langsung menekan. Minum obatnya bisa berapa jam. Tapi selagi tidak ada perubahan, yang pertama makanan yang asam pedas kecil itu tidak dikurangi, kontrol stres yang paling sering dan tidak disadari adalah stres ya, itu tidak bisa imbang atau balance, tetap akan asam lambungnya akan kambuh terus-terusan. Pola makan yang paling sering itu kol, kembang kol, ubi-ubian, daun ubi, itu makanan-makanan salah satu makanan pemicu untuk gas lambung. Enak-enak tuh. Terus biasanya gini, kalau pasien-pasien mah itu seringkali mereject ketika kami bilang gini, Bu atau Bapak gitu, kontrol stres ya. Stres itu bukan kita punya masalah hebat ya, bukan kita punya masalah, tapi kita termasuk personal yang panikan misalnya. Kita itu panikan itu salah satu contoh stres kecil yang kalau kita panik, aduh gimana ya, itu bisa memicu asam lambungnya naik. Itu salah satu contoh kecil. Ya, pola makan, makanan-makanan yang kecut, yang asam gitu. Atau bisa juga kita ada yang namanya kuman H. pylori. Kuman yang ada di dalam usus. Jadi tidak hanya membutuhkan obat lambung, tapi membutuhkan antibiotik. Antibiotik itu diminumnya bukan cuma 1 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Antibiotiknya tidak hanya satu jenis, itu akan kombinasi 2 antibiotik. Jadi kalau sudah mahnya terlalu lama, boleh kita evaluasi dengan pemeriksaan H. pylori. Kemudian bisa juga usia muda tapi sudah ada perlemakan di hati gitu, atau ada pembentukan batu empedu atau perlemakan di dalam empedu sendiri gitu, itu bisa. Gejalanya akan mirip-mirip. Jadi kalau pasien-pasien dengan asam lambung yang terlalu lama, kami selalu bilang ayo kita USG deh minimal, jadi tahu hati kita masih dalam kondisi aman, empedu kita itu dalam kondisi baik, tidak ada batu, tidak ada lemakannya, atau kalau dalam hasilnya itu dia semacam kayak sludge ya, kayak lumpur gitu dah, lumpur di dalam atau pasir-pasir di dalam si empedu kita. Gejalanya akan sama gitu, asam lambung. Bahkan jantung pun bisa dari asam lambung, nyeri-nyeri ulah hati terus menerus gitu. Nah, mungkin itu ada lagi ya, Ibu. Satu lagi, perayaan itu terakhir ya, perayaan ini ada itu di sebelah. Saya beberapa tulis di rumah mana itu berputar dan tidak minta dialihkan. Tidak putus ini jadi saya minta ini tidak kita adalah Baik, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Jadi vertigo itu kita bagi 2 Bu, ada non vestibular sama vestibular. Ada yang misalnya memang gangguannya bukan dari dalam telinga, tapi gangguannya ada di dalam misalnya otak ya, tumor seperti itu, ada penekanan dari saraf, itu yang pertama. Kedua, atau bisa juga kita ada asam lambung yang nanti sensasinya buat kita kayak pusing berputar giliran gitu, itu juga bisa. Kemudian kalau mengenai ikan asin atau ikan laut ya,
maaf ikan laut ya, itu tidak ada hubungannya dengan vertigo. Jadi tetap boleh makan kok. Jadi kalau vertigo itu kita lihat nih, kambuhnya pas kapan gitu. Pas kapan kambuhnya gitu. Coba butuh evaluasi. Kalau terus menerus kita biasanya ya coba di CT scan, coba dicek evaluasi. Cuman tidak usah terlalu yang kayak, aduh dokter Prodia bilangnya saya kemungkinan ini, tidak. Kalau saya dilihat kambuhnya seberapa sering. Bahkan kalau telinga berdengung pun itu bisa dari kolesterol yang tidak terkontrol. Makanya coba perhatikan dokter THT ketika kita bilang ada masalah dengan telinga berdengung, beliau pasti coba boleh nggak kalau bersedia tidak, kalau kami sarankan periksakan kolesterol, itu juga bisa. Itu jadi banyak faktor. Coba ibu pola hidupnya dulu, istirahat itu dibenerin atau dirubah. Misalnya kita kok tidurnya sering malam, kita makannya masih belum teratur. Coba itu yang hal-hal simpel yang kita rubah dulu. Ada perubahan berefek tidak dalam tubuh kita, dan dilihat seberapa sering kambuh. Ada gejala yang lain tidak? Vertigo kambuh, muntah misalnya kalau misalnya ada gangguan di otak atau ada tumor misalnya, muntahnya bagaimana? Karena akan ada perubahan dari frekuensi muntah, cara muntah, maksudnya kayak dia panjang kah atau cuma biasa, itu juga kita bisa nilai kok. Oke ya Bu. Oke, baik. Nah, kalau saya nanti terakhir juga ini berarti pasti sering sekali mengkonsumsi artinya baik. Jadi gini, kalau obat, untuk semua obat yang masuk ke dalam tubuh kita sedikit banyak akan berpengaruh ke ginjal, hati ya, itu ada pengaruhnya. Dan ketika itu berkaitan dengan haid yang sering sekali berulang dengan nyeri yang hebat, itu wajib dievaluasi. Kenapa kita bilang wajib evaluasi? Karena kita mau lihat apakah kita itu ada kista atau ada miom. Seringkali yang menyebabkan nyeri hebat itu biasanya kista. Jadi kista kita pastikan dulu ada di mana, posisi di mana, atau memang nyeri haid kita karena hormonal saja. Itu kalau kista, lihat ukurannya. Ketika ukurannya masih di bawah 4, itu tanpa biasanya 4 cm. Biasanya kalau di bawah 4 cm itu tidak dengan intervensi operasi atau tindakan. Hanya perubahan gaya hidup, olahraga, sayur buah yang banyak, atau prinsipnya konsumsi antioksidan yang tinggi, seperti itu. Atau biasanya dokter malah ngasihnya semacam vitamin E, vitamin D untuk membantu. Kalau efeknya ke ginjal sedikit banyaknya pasti akan ada efeknya. Tapi ya itu tadi, kita mengharapkan jangan terlalu sering mengkonsumsi. Ketika itu hanya terjadi sesekali tidak masalah. Tapi ketika itu terjadi setiap hari, setiap kali haid dan nyirinya itu sangat hebat, ibu harus evaluasi. Jadi maksudnya harus minimal di USG dan dokter kandungan. Kalau kita sudah menikah, kita harus USG, minimal pakai yang dari bawah, yang transvaginal untuk melihatnya lebih jelas. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Mungkin Ibu menyampaikan lagi. Terima kasih Ibu Endang, Bapak Ibu, Ibu Dokter. Jadi dari beberapa pertanyaan, Ibu Ruth mau mengusulkan begini. Yang tadi sudah disampaikan Dr. Sri tadi, bahwa salah satu nomor terakhir pertanyaan, maka dia harus melakukan pemeriksaan atau screening. Tadi Fiski juga. Jadi sesuatu yang dalam jangka waktu lama dan berulang, itu harus periksa. Sakit apapun, termasuk yang tadi ada hipertensi, supaya tahu pemicunya apa dulu. Setelah tahu pemicunya, masuk di tahapan dokter
ahli gizi, spesialis gizi ada di Rumah Sakit Yohanes. Nah, di situ bisa diskusi. Saya tensinya begini, apa saja yang saya makan. Saya kalau beristirahatnya seperti jam gini, berarti datang ke dokter olahraga. Jadi ada banyak dokter. Nanti dari satu tahap demi satu tahap, setelah diketahui bahwa pemicunya itu sudah diketahui dengan baik, maka kita melakukan anjuran dokter. Setelah anjuran dokter itu dilakukan tetap masih pada posisi yang sama, berarti satu tindakan lebih lagi, tindakan medis. Jadi kalau yang tadi kita atomium di atas 4, setelah di-treat di obat, apakah hormon, ada beberapa jenis obat dia tidak turun, berarti pilihan satu-satunya operasi. Kalau yang tadi lambungnya berulang-ulang, setelah diketahui bahwa gaya hidupnya yang salah. Jadi kemarin Ibu Ruth pernah mendengar satu pernyataan dokter, kenapa orang terkena jantung. Antara mah dan jantung itu sulit dibedakan oleh orang awam. Karena pola hidupnya salah satunya contoh begini, yang Ibu Ruth maksudkan pola hidup. Mau datang ke dokter itu suka limit waktunya sempit. Jadi dia sudah gelisah di jalan, jantungnya itu terpunya cepat. Nah, kalau itu berulang terus-menerus pasti pasti jantung. Dan jantung ritmenya sesuai dengan ritme jantung dia kemungkinan. Jadi Ibu jangan dianggap sepele. Terima kasih Ibu Dokter sudah memberikan masukan, teman-teman juga sudah mulai memperhatikan bagaimana kondisi masing-masing, sehingga ambillah langkah-langkah yang tepat. Supaya apa? Kita Nusa Tenggara Timur membutuhkan umur harapan hidup yang lebih tinggi. Kita sudah ditargetkan dari 66 ke 67,5. Jadi maksudnya umur harapan hidup itu Bapak Ibu bekerja dengan kondisi sehat dan produktif sampai dengan umur lebih di atas 60 pun tetap sehat dan produktif, tidak menjadi beban, karena terutama ASN harus mendukung untuk umur harapan hidup itu tercapai untuk Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk satu kegiatan yang baik ini. Ada yang 2 jam bisa dilanjutkan. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu Endang.